Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Diem, ntar giliran gue ngomong lu playing victim. Cengeng. Kapan sih ngomong, kamu ngomong terus. Untuk yang tadi itu saya agak-agak bingung ya, mohon maaf. Ya kalau kamu nggak bingung, kamu jadi Kristen. Karena kamu di luar Kristen, kamu masih Islam, ya jadinya bingung. Itu, amin. Iya, mohon maaf. Lanjut. Begini bisa lebih dijelaskan lebih lanjut yang tadi itu. Yang tadi ya. Yang surah Al-Baqarah sama Al-Fajr itu. Oke. Baik dari Al-Baqarah dan Al-Fajr, kalau kamu buka dan kamu baca, perhatikan dan simak seksama bahwa dalam Al-Quran, dalam surah yang berbeda dan ayat berbeda, di situ dikatakan narasinya hampir sama, berbicara tentang hari akhir dan hari kiamat, betul ya? Iya, betul. Hari kiamat di situ peristiwanya nanti Allah akan datang bersama dengan malaikat berbaris-baris, betul ya? Iya. Betul. Oke. Tadi kan yang bertanya itu mau membuktikan Yesus Allah dari mananya. Kenapa saya langsung buka Al-Quran? Karena saya melihat yang bertanya itu potensi untuk memahami lebih terbuka ketika membahas dari sudut pandang imannya, teman-teman. Jadi bukannya saya nggak pede dengan Alkitab, kita harus memahami situasi dan kondisi. Ingat Tuhan Yesus pernah berkata, lihatlah aku mengutus kamu ke tengah-tengah domba. Ke tengah-tengah serigala seperti domba. Jadilah tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, kan gitu. Ya, yang saya terapkan seperti itu. Cerdik ya, bukan licik. Jadi ketika berbicara mengenai bagaimana tanggapan saya tentang pertanyaan mereka, saya melihat tadi yang bertanya itu tidak akan terima begitu saja kalau pakai Alkitab. Maka kita masuk dulu dalam posisi iman mereka, gitu. Karena begini teman-teman, kamu saya mute dulu ya. Kamu menurut sebagian besar teman-teman Islam, Allah itu adalah nama lain dari Tuhan mereka. Bukan nama lain, sorry. Nama Tuhan mereka. Nama Tuhan mereka Allah itu nama Tuhan mereka. Gitu. Jadi kita coba berusaha untuk memahami, oke, untuk poin itu saya coba ikuti, gitu. Untuk poin itu saya ikuti, kita buktikan, oke, kalau Allah itu Tuhanmu, oke. Makanya kita langsung buka, mereka punya kitab. Nah itu, nah kita balik lagi ya poinnya. Jadi kalau teman-teman dari tadi menyimak, memang dalam surah yang berbeda, dalam ayat berbeda dikatakan hari kiamat itu Allah yang akan datang, gitu. Kalau misalkan nggak terima dengan surah Al-Baqarah, bisa bantah surah Al-Fajr 22, di situ kan jelas. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Waja'a rabbuka itu tidak berbicara mengenai azab, nggak ada. Langsung waja'a rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Rabbuka itu artinya Tuhanmu, teman-teman. Siapa Tuhanmu? Allah kan? Zilah? Betul nggak? Iya betul. Rabbuka itu Tuhan. Oke, sebentar. Teman-teman, saya paling nggak suka dengan narasi orang-orang komentar sok tahu dengan roomnya Joseph, dibilang katanya ini teman saya. Nah, kamu yang komentar, kamu buktikan. Karena kamu yang nuduh saya naikin orang yang settingan dalam tanda kutip. Nah, kamu kan berarti bukan settingan dalam tanda kutip. Kamu naik ya, bantuin dia. 2 Islam lawan 1 saya. Zila bukan teman saya. Nggak kenal, saya baru kenal ini ketika request. Saya lanjut ya. Nah, saudara, sekali lagi kamu nanti saya minta tolong kamu tetap stay di Al-Baqarah 210 dan surah Al-Fajr 21 sampai 22. Sementara saya membuka Matius 24 ayat 29 sampai 31. Kita akan tampilkan di layar semuanya. Ya, teman-teman. Nah, di sini kan dikatakan apa? Nih, ini Alkitab ya, bukan Al-Qur'an saya edit-edit. Nih, ini Alkitab ya. Matius 24. Perikopnya kedatangan anak manusia. Betul ya? Oke, kita baca di sini. Ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jelas ini kedatangan Yesus Kristus. Jelas sekali narasinya bahwa anak manusia akan tampak tanda di langit. Melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, betul ya? Nggak ada yang diubah, nggak ada yang diedit ya. Sekarang kita baca di sini Al-Baqarah 210. Tadi. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan siapa? Allah. Dengan narasi seperti apa penggambarannya kita lihat dalam naungan awan bersama malaikat. Baca di sini. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya.
Kenapa? Kan saudara nanti bertanya, Yesus itu datang itu berarti sama malaikat? Iya. Saudara tahu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus peristiwanya seperti apa? Mau bukti? Ini kan Yesus ngomong ini sebelum kenaikannya ke sorga. Ya enggak? Ya, sebelum kenaikannya ke sorga. Kita lihat bagaimana kenaikan Yesus nanti ada dalam Kisah Para Rasul. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Kita baca di sini. Nih, ya. Kita baca dari ayat 9 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, ia di sini merujuk kepada siapa? Yesus, ya. Yesus diangkat ke surga. Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara perhatikan, saya mau garis bawahi kalimat di sini, ya. Yesus ini yang dikatakan yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara perhatikan cara yang sama ini. Perhatikan cara yang sama seperti apa? Pertama, saudara perhatikan di sini. Yesus naik ke sorga, lihat disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh orang banyak ya, betul ya? Disaksikan oleh orang banyak, murid-murid Yesus nih, disaksikan oleh orang-orang banyak. Dan kemudian ditutupi awan, betul ya? Ditutupi awan. Kemudian ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih. Ini adalah malaikat, gambaran malaikat. Sekarang kita balik lagi dalam Matius, jauh sebelum ketika Tuhan Yesus naik ke sorga tadi, nih. Matius 24 ayat 29 31. Konsisten nggak kira-kira Yesus ini? Nih, anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap. Nih, meratap itu menyaksikan, melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Sama dong berarti. Yesus ini yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Perhatikan, Uniknya ketika saya membuktikan Yesus itu Allah atau bukan, Quranmu mengatakan dia adalah Allah. Karena yang datang itu Allah. Ini Al-Baqarah tadi. Nih. Sama. Kita buka lagi tadi. Bahkan lebih lengkap kalau saudara baca tadi surah Al-Fajr ya. Surah Al-Fajr itu surah ke-89. Nih. Kita buka surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Nih. Jangan sekali-kali begitu apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Berarti ini berbicara tentang akhir zaman. Nih, kemudian apa dikatakan? Tuhanmu datang bersama dengan siapa? Begitu pula malaikat yang datang berbaris-baris. Atau bukan ya seperti ini? Ketika Yesus hanya mengatakan dalam kodratnya sebagai anak manusia, Quranmu untuk posisi dan poin ini perhatikan, menyempurnakannya dengan mengatakan dia adalah Allah. Jadi sangat lengkap ketika disandingkan kemanusiaan dan keilahian tadi, kealahan tadi. Ya. Mau bukti lagi? Oke, apakah ada Joseph perjanjian lama? Oh, ada. Ya, ada. Ada. Nanti di dalam Yesaya saudara bisa baca di situ dikatakan bahwa lihatlah Tuhan Allah sendiri yang akan datang. Itu ada di dalam Yesaya. Jadi dalam perjanjian lama pun dikatakan Allah yang akan mengadili orang hidup dan yang mati, dan Allah yang akan datang pada hari akhir nanti. Jadi ketika Yesus menyatakan itu sangat menggenapi apa yang sudah ada dalam perjanjian lama. Dan kemudian dalam poin ini, perhatikan saudara, dalam poin ini saya harus mengakui mereka menyempurnakan. Kenapa? Kan tadi saudara lihat di situ hanya dikatakan anak manusia. Hanya kemanusiaannya saja dari Duinatur. Quran mereka melengkapi dengan kodrat keilahian, makanya dikatakan Allah yang akan datang. Tuh ya, luar biasa. Saudara kalau misalkan mau buka Matius 16 juga, di situ juga dikatakan Matius 16. Ya, Matius 16 juga nanti di situ dikatakan dia akan datang bersama dengan malaikat. Matius 16 ayat 27, di situ nanti kan perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Ini jauh sebelum Yesus disalibkan. Bahkan di situ Tuhan Yesus sudah mengatakan apa dalam Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuh.
Jadi memang konsisten sekali Yesus yang adalah Allah itu. Karena kan Allah itu nggak mungkin pelin-pelan. Bilangan 23:19, hello, orang-orang Islam yang sering kalian kutip. Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Allah bukanlah anak manusia sehingga ia berdusta. Betul nggak teman-teman? Luar biasa ya, itu bukti bahwa Yesus adalah firman Allah yang tetap konsisten dengan apa yang telah dikatakan sedari dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, yang bilang ngawur-ngawur ini, bentar, kamu Zila ada lagi yang mau ditanggepin? Kalau nggak ada, saya itu sudah kedepan. cukup. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya bertanya begini untuk bertanya nanti sama ustaz saya. Oh, Meminta kamu tanya penjelasan sama lebih. ustadzmu nanti ya, yang datang di hari kiamat Allah atau Isa? Yang jadi hakim Iya. Allah atau Isa? Nah, kamu nanti bawa dalil itu ya. Di Al-Quran Al-Fajr ayat 21-22 itu Allah bersama malaikat baris berbaris. Di dalam surah Al-Baqarah 210 Allah bersama malaikat berbaris-baris dan Allah akan menjadi hakim karena di situ dikatakan narasinya Allah akan menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya dan kepada Allah lah dikembalikan segala perkara. Tetapi dalam hadis dikatakan Isa akan datang pada akhir zaman dengan membunuh babi, mematahkan salib dan akan menjadi hakim. Nah, jadi hakimnya ada berapa nih? Nah, mungkin ada dua, ya. Hakim yang maha adil itu cuma satu, yaitu Allah. Tapi di dalam imanmu itu kayaknya ada something yang harus kalian konsilikan ya. Semangat konsilinya sama ustadznya ya. Tuhan berkati, semoga kamu dipanggil menuju jalan keselamatan dan hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you bro ya. X lu jangan nanti yang gua taikin X, jangan ikut-ikutan ini yang bilang ngawur-ngawurin ini. Thank you teman-teman atas berkatnya melalui gift. Thank you. God bless, God bless, God bless. Teman-teman saya nyanyikin dulu ya. Salve bro. Salve bro Rom, salve Ko Charles, salve bro Johan Sohyun. Selamat bergabung teman-teman. Salve. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, salve bro. Kita lanjut ya. Mana yang tadi bilang ngawur-ngawur itu banyak loh teman-teman. Saudara perhatikan yang komen di bawah, ngawur, salah, ngawur, penipu. Lah, nggak request sama sekali. Saya tuh suka adrenalin gitu loh. Yang bilang salah-salah itu kan berarti ada jawaban benar. Ada pembuktian yang lebih valid dan konkret untuk membantah apa yang saya nyatakan. Kan saya sering bilang, ini 1.700 orang, hampir 2.000 orang yang menonton dan menyaksikan. Belum yang di YouTube. Saya nggak tahu ada berapa channel YouTube yang sekarang merelay live saya. Thank you teman-teman yang di YouTube, shalom. Jadi punya kesempatan emas untuk menjatuhkan Joseph. Wah, banyak nih. Sekarang saya mau jatuhkan Joseph di hadapan orang banyak kan gitu. Bukannya saya sombong, maksudnya secara logika harusnya kalian pakai itu, strategi itu. Kalau kamu sudah komentar salah, bohong, ngawur, kan berarti yang ngomong, yang menyalah-nyalahkan saya, yang mengatakan saya bohong kan punya jawaban yang lebih benar daripada saya. Ya, tapi karena memang kalian cuma bisa jihadis typing maksudnya, pengecut. Nah, itu. Jadi saya coba naikkan undang secara paksa ya, kalau bahasa lainnya tuh dijambak. Gitu, untuk mereka-mereka yang cuma bisa komen-komen aja, nggak mau naik gitu loh. Sama saya minta tolong untuk kerjasamanya diskusi dengan baik ya, nggak usah maki-maki, karena saya tahu kekesalan kalian nggak perlu dilampiaskan di depan publik, malu nanti. Shalom, Bayu Maulana, shalom. Shalom. Bayu tadi sempat membersihkan tenggorokannya dengan berdeham. Silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam. Dari Islam. Akidahnya apa sebagai orang Islam? Gimana? Akidah sebagai seorang Islam apa? Akidah dalam hal apa dulu? Ya, kamu mengikuti manhaj mana deh? Paling simpel aja. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah lah. Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidi? Asy'ariyah. Asy'ariyah bukan Asy'ariyah. Bukan Asy'ariyah ya. Asy'ari, Imam Hasan al-Asy'ari. Bukan itu. Berarti kamu tidak memahami konsep Asari. Berarti kamu tidak memahami konsepnya Imam Hasan al-Asy'ari. Kamu tahu Asari nggak? Saya punya kitabnya, kitab Al-Lumah dan Al-Ibanah. Itu Asy'ari. Ya udah. Saya bilang punya kitab Asari. Asy'ari itu siapa? Asari dan Asy'ari itu beda. Ya, Asy'ari dan Asy'ari itu siapa? Asy'ari siapa? Yang saya maksud itu Asari Imam Ahmad. Imam Ahmad siapa? Imam Ahmad bin Hambal.
Itu namanya mazhab kok. Aduh, Hambali itu kan. Imam Ahmad bin Hambal. Saya nanya manhaj. Mazhab itu ada 4. Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Akidah itu ada 73 golongan. Manhaj kalian itu kan terpecah menjadi 73 golongan. Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidi, ya. Kemudian ada Salafi yang sering dituduh sebagai Wahabi, ada Syiah. Syiah itu nanti banyak kategori kelompoknya, Syiah Rafidhah, Syiah Fatimiyah, dan seterusnya. Perlu saya jelaskan kan, nanti ada Mujassimah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan seterusnya. Aliran-aliran dalam Islam yang 73 golongan. Nggak tahu deh, kalau saya suruh ngitung saya mampus kayaknya. Udah banyak soalnya. Belum nanti aliran Mama Gufron ya, Makoli'ina, Makoli'ina. Kenapa? Mau marah? Kan itu faktanya. Memang kalian berinovasi terus kok dalam ajaran karena nggak punya otoritas ya. Semangat. Belum nanti yang katanya bisa nelpon Allah. Nah itulah. Belum nanti yang katanya mengatakan Muhammad itu Allah. Nah itu semangat lah. Lanjut bro. Ini boleh ngomong atau enggak nih? Dari Ya, tadi boleh. lu bacot doang ini. Ya kalau bacot karena saya manusia, kecuali kalau saya batu. Batu yang diberi kesaksian pada hari kiamat. Apa itu ya? Batu kamu, Hajar Aswad. Saya kan manusia, makanya saya bisa ngebacot. Kecuali saya batu, nanti nunggu akhir kiamat. Kalau mau diskusi atau debat itu harus adil ya. Jangan orang ngomong di mute suaranya. Ini gue kasih kesempatan ngomong, lu malah diem. Ntar giliran gue ngomong, lu playing victim. Cengeng. Kapan saya ngomong, Oke. kamu ngomong terus. Oke. Jelas. Coba dijawab ini ya. Saya mau nanya ini. Siapa yang membunuh Yesus? Tentara Romawi yang menyalibkan dia. Kenapa kamu tidak menyembah Romawi? Kenapa saya harus menyembah Romawi? Karena dia lebih kuat dari Yesus. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 jawabannya. Mau saya bacakan? Tidak Saya perlu. pikir kamu orang Tidak cerdas. perlu. Oh. Yesus tidak lebih kuat dari Tidak perlu jawaban, turun. Bilang orang arus adil, hipokrit, ya, bacot doang, yang bacot doang tuh ente. Wah, debat itu harus adil dong. Kalau ada orang ngomong, lah, kamu di sini mau diskusi atau mau debat? Sama-sama, diskusi itu mendengarkan jawaban, debat juga mendengarkan argumentasi untuk mematahkan kamu punya narasi. Sekarang pertanyaan saya, tadi ketika saya ingin membacakan Yohanes 10 17 sampai 18 di situ ada jawabannya, dia bilang nggak perlu. Ah, jelas sekali kalian sudah tahu jawabannya, tapi kalian memang bebal dari sananya. Lakukan ya. Ya sih itu aja 2000 tahun. 2024 loh. Udah mau 21 abad, 22 abad, pertanyaan itu aja. Ya, saya nggak mau untuk mempertahankan orang yang tidak bermutu di situ. Nanti kita lama-lama jadi bebal kayak dia. Jangan, ya. Tadi Iya, sendirinya. tuh dengerin. Gue masih tanya alasan gue murtad. Nggak ada validasi dalam Islam mana yang benar, mana yang salah, bingung sendiri kan. Saya dengerin kamu, misalkan kamu bilang, oh ini salah, ini benar Joseph, saya nggak bakalan menerima apapun jawaban dari kamu karena kamu tidak punya otoritas. Kamu bukan seorang ulama, kamu pun mengakui kualitas ilmu kamu masih berada di bawah rata-rata, masih awam, masih banyak yang harus dipelajari. Ini ulamamu saja, jangan kamu pikir oh kalau begitu dengarkan ulamamu saja, ya beda zaman, beda pembicaraan, beda pendapat, beda ulama, beda pendapat. Itu yang disebut dengan ikhtilaf, betul nggak dalam Islam ada ikhtilaf? Iya. Ikhtilaf dalam Islam itu disebutnya rahmat, betul apa enggak? Rahmat itu apa? Beda lagi ya rahmat, Rahmat dan dari ikhtilaf. Allah dan itu adalah bagian dari bagaimana kalian menjalankan syariat Islam. Betul nggak? Menjalankan syariat dalam fikih ya. Nggak cuma dalam fikih, dalam usul juga, dalam iman. Usul fikih. Lo kan nggak usah lari-lari. Iya. Apa? Nggak Iya. usah lari-lari. Kamu juga berpemahaman tauhid juga kan belum tentu tauhid kamu diimani oleh orang lain. Sekarang dalam Islam itu teman-teman, konsep ketuhanan mereka itu juga sama, masih beda-beda. Ketika mereka menyamakan oh Tritunggal sama Oneness, oh Tritunggal. Mereka pun sama. Al-Maturidi dengan orang ini memangnya sama. Beda. Nah, beda kamu akuin. Kalian menganggap kebagaimanaan Tuhan. Ini baru konsep tauhid ya. Kita bahas tentang kebagaimanaan Tuhan. Kebagaimanaan Allah, kebagaimanaan Allahmu sama apa enggak? Di satu sisi Syekh Ibnu Taimiyah itu dikafirkan
ulama karena menjisimkan Allah. Apa itu jisimkan Allah, teman-teman? Artinya mengatributkan Allah mereka dengan fisik. Punya tangan, punya arah, punya mata. Itu Syekh Ibnu Taimiyah yang menjadi guru dari atau soko guru dari Salafi, golongan Salafi. Makanya dalam kitab Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah, di situ tercatat dalam makalah yang ke-10, Ibnu Taimiyah berdasarkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah dikafirkan oleh banyak para ulama. Kenapa? Karena mencifati Allah dengan makhluk. Jadi nggak cuma konsep ketauhidan aja yang berbeda, tetapi juga kebagaimanaan Allah kalian yang berbeda. Sekarang kalau misalkan banyak orang Islam yang bilang Tuhannya oten makhluk, Tuhannya oten menyerupai manusia, kamu nggak sadar bahwa ulamamu pernah mengatakan Tuhanmu itu seperti makhluk, punya betis, punya tangan. Mau saya tampilkan kitabnya Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dalalatin Ahmad karena Ibnu Taimiyah. Anda sudah memberitahu saya dan saya juga baru tahu tentang ya kemarin Baru yang tahu, ada serius, baru tahu bahas. kamu, serius. Ya, saya- Coba cari. saya Coba jujur kamu ya. pernah- Mm-mm. Apa? Berarti kamu baru tahu. Ya saya jujur saja Saya saya tampilkan baru buat tahu. saudara semua yang ada di sini. Saya bertanggung jawab kok kalau misalnya saya bilang saya tampilkan. Saya bertanggung jawab kok. Saya nggak seperti kebanyakan orang Islam seperti Nandar dan Zuma. Bentar. Kemarin itu yang Anda kirimkan tuh hadis yang menerangkan Allah berwujud pemuda kan yang Anda? Dengerin dulu, saya nggak lagi bahas hadis ya. Saya lagi bahas tentang kesesatan para ulamamu yang nggak bisa menentukan Iya, mana yang itu. benar, mana yang salah. Karena itu terlalu relatif bagi kalian sehingga kalian tidak bisa menentukan kebenaran secara absolut. Nih kitabnya. Saya mau naikkan orang Islam yang lain ya. Saya mau supaya yang Islam yang cuman congor di bawah, yang cuman jadi jihadis typing di bawah membantu si Chief ini. Ya, yang bilang katanya saya sesat, gak ada data, ini data saya. Ini 1000 halaman loh kitab ini tebalnya nih. Kamu pikir saya ngomong itu asal-asalan aja? Enggak loh. Saya dididik oleh gereja Katolik itu kalau mengimani sesuatu, kalau meyakini sesuatu harus pakai dalil. Kamu bisa bahasa Arab, silakan bahasa Arabnya nih apa? Al-Muqallam. Bentar itu Al-Muqatta Sunniyah. Yang benar, ulang dari sini. Al-Muqa Al-Muqo, udah salah. Al-Maqo, ini udah ada, Bang, ini udah tanda bacanya. Anda dari mana bacanya Al-Muqo? Ini tanda baca fathah atau domah? Yang Islam Anda atau saya? Yang Islam Anda atau saya? itu fathahnya juga pada kaf. Iya, berarti Al-Maqalat. Al-Maqalat. Iya. Al-Maqalat. Al-Maqalatus Sunniyah. Ini bisa baca? Fi apa itu usia enggak itu majrur Kasyaf Dolalatin Ahmad bin Taimiyah. Artinya apa? Kumpulan makalah dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait kesesatan dolalah Ahmad Ibnu Taimiyah. Saya tadi sempat bilang ya, Ahmad Ibnu Taimiyah di makalah ke-10 itu mengatakan bahwa Allahmu itu punya fisik. Kita lihat di sini ya. Kalau ada orang Islam yang mau naik silakan ya. Saya nggak mau kalau kalian cuman typing doang, kasihan ini. Nggak ada yang bantu si Chief ini. Ya, paling tidak bantulah. Kita baca di sini. Ya, kita baca di sini. Ya. Perkataan ini dari mana? Dari siapa? Dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Anda, orang Islam. Kita baca di sini. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci Allah. Ini ulama kalian loh, Ibnu Taimiyah. Kenapa dikatakan mencaci Allah? Nih dikatakan mensuci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan ateis. Ini Ibnu Taimiyah disamakan dengan orang kafir dan ateis, guys. Teman-teman semuanya, disamakan dengan orang kafir dan orang ateis. Kenapa? Alasannya karena di sini kita baca alasannya. Ibnu Taimiyah menisbatkan ini artinya menyematkan kalau teman-teman dalam bahasa Indonesia. Menyematkan, memberi gelar ya. Menisbatkan apa? Hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Ia menyatakan Allah memiliki apa teman-teman? Memiliki arah, memiliki yod, memiliki rijal, memiliki ain,
Kita baca dalam kurun, kalau ini dalam bahasa Arab artinya apa? Dengan makna anggota badan. Dan hal-hal buruk yang lain. Kamu pernah kan baca Ibnu Taimiyah itu sempat mensahihkan hadis yang katanya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Katanya Rasulullah bermimpi bertemu Allah dalam bentuk pemuda amrot berkulit hijau berambut keribo. Tahu? Iya, hadis yang kemarin Anda kasih tahu ke saya kan yang itu. Ya, itulah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Hitami bahwa memang betul. Nih, Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allahmu berambut keribo, berkulit hijau dalam bentuk pemuda amrot. Kamu pernah nonton film Avengers? Sebentar, saya salah Kamu dulu. pernah nonton film Avengers? Saya Sebentar, tanya, instruksi, pernah nonton boleh? film Avengers nggak? Bahkan Pernah saya nonton instruksi film sebentar. Avengers nggak? Instruksi Pernah sebentar. nonton film Avengers nggak? Saya ingin Pernah instruksi nonton film sebentar. Avengers nggak? Anda menolak Instruksi apa? saya. Silakan. Hah? Instruksi Hadis. apa? Hah? Instruksi apa? Silakan. Untuk hadis itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas lalu disohihkan oleh Ibnu Al-Tami ya, dilihat dari sanadnya ada satu orang yang memiliki ilat. Gua nggak usah dijelasin. Lu ngerti nggak sih poinnya apa, bro? Lu lagi ngomong sama mantan Islam yang lu bahkan akuin secara tersirat bahwa gua lebih mampu daripada lu. Jadi gua tahu kenapa akhirnya Ibnu Taimiyah nggak lagi mensahihkan hadis karena ditegur banyak ulama, diancam bahasa halusnya, sehingga dia mencabut kesohihan hadis tersebut. Jangan kamu pikir saya nggak tahu sejarahnya. Makanya kamu nanti kalau misalnya kamu join debat antara Sunni dan Wahabi, yang kalian sebut Salafi, yang kalian sebut Wahabi itu, kalau kamu baca di Facebook, orang-orang Sunni mengatakan orang Wahabi itu Tuhannya kayak oten katanya. Bedanya mereka rambutnya keribo. Karena apa? Karena dengan adanya khilaf dari si Ibnu Taimiyah ini yang membekas. Kalau nggak ditegur, Ibnu Taimiyah nggak mencabut kesohihan ini. Makanya saya tanya, kamu paham nggak kenapa akhirnya ini saya poinkan? Iya, saya paham. Ya sudah, kalau paham tidak perlu diulang ya bro ya. Karena kamu lagi ngomong sama orang yang mantan Islam, saya tahu seluk-beluknya. Oke, kita lanjut ya. Kamu tahu apa yang terjadi bukan hanya kepada Ibnu Taimiyah. Dikatakan apa? Di sini didoain bahwa Allah memperlakukannya dengan keadilannya dan tidak menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta. Ini dalam Islam ini saya bingung loh, sesama Islam itu saling mengkafirkan satu sama lain. Ya, itu Padahal sisi katanya yang satu buruk. ulama. Itu memang Itu sisi buruk buruknya. dari ulama-ulama. Masalahnya sisi buruknya itu terlalu banyak bro. Nanti Iya. kita buktikan yang lainnya ya. Oke, sekarang saya tanya sama kamu berkaitan dengan makalah ini. Masih sama dengan pembahasan yang tadi. Pertanyaan saya, jelaskan arti kata tawasul dan tabaruk. Baru tahu saya. Baru tahu. Kamu Islam berapa lama nggak tahu tawasul dan bertabaruk? Ya kalau tabaruk itu baru tahu, tawasul sudah lupa saya. Udah lama itu pernah dengar. Kok bertawasul lebih kamu lupakan? Tawasul itu dalilnya ada dalam Al-Quran dari kata wasilah. Perantara. Kamu nggak tahu? Silakan lanjut. Sekarang saya tanya sesuai dengan judulnya. Perkataan Ibnu Taimiyah dalam mengharamkan, saya geser dulu stikernya. Dalam mengharamkan tawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh, serta mengharamkan tabaruk dengan mereka dan dengan peninggalan mereka. Apa maksud ini? Kenapa Ibnu Taimiyah mengharamkan ini? Untuk tabaruk itu apa? Nggak usah nanya saya, yang Islam kamu. Ngapain kamu tanya saya? Kamu nggak malu? Anda yang tadinya katanya berilmu, kenapa Ya tidak? sudah, saya jelaskan. Tabaruk itu artinya mencari keberkahan, ngalap berkah kalau kata orang Jawa, ngalap berkah dari para kiai ulama nih, tabaruk. Kamu mau buktinya? Tidak perlu, saya sudah percaya. Kenapa malu ya? Soalnya banyak orang Islam Apa? yang katanya minum air ludah ustadz ya, minum kencingnya Iya. ustadz. Nah itu Dan namanya itu- bertabaruk teman-teman. Iya, emang sesat yang seperti itu. Oh emang sesat God, akhirnya diakuin. Ya tidak. Tahu nggak kenapa seperti itu? Mau tahu kenapa? Karena kalian Kapan mengikuti seperti- kebiasaan para sahabat ketika mereka masih di zaman Nabi. Kamu tahu nggak cerita bagaimana Rasulullah itu ketika dia buang air itu di zaman Rasulullah sudah ada WC merek Toto nggak? Kamu tahu Toto nggak? Toto itu Enggak. merek WC itu. WC jongkok, WC duduk itu ada Toto. Kamu tahu Toto? Merek. Terus? Nah di zaman Rasul kan belum ada. Kamu tahu nggak bagaimana Rasulmu itu buang hajat, buang air? Tidak. Disimpan di dalam suatu wadah yang dia taruh
di bawah kolong kasurnya. Tahu kisahnya? Tidak Disimpan tahu. di bawah. Saya baru tahu malahan. Anda Baru tahu, silakan berkata kamu kalau seperti misalnya itu. nggak percaya dengan omongan saya, kamu cari tahu nanti kisahnya, banyak yang mengisahkan dan itu sahih. Enggak. Nah, Sumbernya langsung saja satu sumber. dan ketika Rasulullah ingin buang air, dia kan punya, ibaratnya kalau kita bilang ART. Dia punya pembantu. Nah, pembantunya ini bersih-bersih ceritanya. Kemudian ketika Rasul ingin buang air, dia melihat ke kolong kasurnya, ke kolong tempat dia tidur, saya nggak tahu namanya kasur atau apa bahasanya. Bentar. Kemudian wadahnya tidak ada di tempat. Lalu dia bertanya kepada istrinya. Istrinya tidak tahu. Kemudian dia bertanya sama yang ART-nya ini, ibaratnya pembantunya ini. Kemudian tahu apa yang dikatakannya? Dia buang katanya. Buang kemana? Ternyata diminum sama dia. Apa yang dikatakan oleh nabimu? Sesungguhnya engkau telah mengalap keberkahan dariku. Itulah dalil kenapa orang-orang kalian zaman sekarang itu menganggap bahwa orang-orang soleh bisa nih mengalap berkah. Nih, kita lihat di sini. Nanti nih. Kita lihat di sini. Mana lagi? Mana? Kita lihat di sini. Boleh Bentar. bertanya dulu nggak? Apa? Yang tadi itu pada zaman siapa kalau tahu? Di zaman Rasulullah kan saya dengar. Bukan. Saat Yang mana? istrinya siapa namanya? Kalau boleh tahu. Aisyah. Saat Rasul berumah dengan Aisyah itu kasurnya itu tidak seperti kasur sekarang. Kasurnya Makanya saya bilang kan, saya udah bilang. Tadi saya sudah bilang, kamu dengerin nggak makanya saya ngomong. Saya sudah bilang, saya nggak tahu bentuk kasurnya sama dengan sekarang atau tidak, tapi narasi yang dilakukan adalah bahwa wadahnya itu disimpan di bawah atau di dekat kasur. Lalu Anda percaya tentang hadis itu? Wah, tetap percaya lo orang sohi. Kamu nggak tahu memang. Ya hadis yang tadi juga yang Ibnu Taimiyah itu kan sahih, tapi kan itu tidak dibenarkan. Bukan disahihkan oleh Ibnu Taimiyah. Dari sanadnya saja, dari perawinya saja sebelum Ibnu Taimiyah itu sudah sesat. Ada yang ilat, tahu ilat? Cacat. Jadi ingatannya itu jadi lupa gitu, kacau. Makanya itu jadi maudhu. Lalu seperti yang Anda katakan tadi, Ibnu Taimiyah tidak sahihkan kembali hadis tersebut. Silakan. Ayo. Jadi saya tidak percaya ya ke dua hadis itu sahih, benar sahih. Karena tidak ada ajaran seperti itu. Jadi kalau ingin, oke, silakan. Kalau ingin apa? Kalau ingin lebih tahu, baca dulu Quran. Kalau ingin tahu baca dulu Quran. Sekarang saya tanya sama Anda, di mana ayat dalam Al-Quran Anda mengikuti Muhammad sebagai suri tauladan? Saya tahu tapi saya lupa. Itu ada di usul fikih. Tahu nggak? Enggak, kalau misalkan Anda suruh saya baca Quran, paling tidak Anda sudah membaca dan Anda lebih bisa daripada saya. Kalau Anda mengatakan saya tahu tapi saya lupa, itu namanya Anda bukan tahu, tapi Anda benar-benar tidak tahu. Jangan berbohong, jangan kebiasaan memakai kalian biasa dalam mempertahankan kebohongan atau apa yang disebut dengan takia. Mau saya bantu? Mau saya bantu? Tidak perlu, saya masih ada bukunya, maka saya akan buka dulu. Mau saya bantu nggak? Suruh buka Al-Quran loh, bukan buku. Bukan, ya kan buku ini memiliki kutipan-kutipan. Al-Quran, nggak Kamu tahu pede usul dengan fikih Al-Quran, nggak Tahu pede usul dengan fikih Al-Quran, nggak pede dengan Al-Quran, nggak pede. Ya ayat Al-Quran. Ya, mau tahu nggak ayat Al-Quran di mana? Ini di Al-Quran. Ya udah, buka Al-Quran, bukan buka buku di luar Ya Al-Quran. kan saya lupa ayatnya yang mana. Ya sudah, carinya makanya di Al-Quran. Kebanyakan alasan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.